Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2B Praktikum Analisa Farmasi Kuantitatif. Jadi pada praktikum kali ini kita akan membahas mengenai permanganometri. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu satu, dapat memahami prinsip dasar titrasi permanganometri. Yang kedua, praktikum dapat mengetahui fungsi pemanasan. Dan yang ketiga, mengetahui prinsip dan cara titrasi permanganometri. Pada praktikum kelima kali ini kita akan membahas tentang permanganometri. Jadi prinsip kerja dari metode ini yaitu penentuan kadar sampel hidrogen peroksida dalam suasana asam dengan prinsip permanganometri ini berdasarkan pada reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, reaksi redoks terjadi pada ion-ion permanganometri seperti kalium permanganat. Nah, kalium permanganat ini sebagai titran juga dapat bertindak sebagai indikator. Nah, permanganometri ini merupakan metode titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat. Reaksi ini akan difokuskan pada prinsip reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi antara kalium permanganat dengan bahan baku tertentu. Reaksi permanganometri ini banyak dipilih orang karena memiliki kelebihan, di antaranya yaitu lebih mudah digunakan dan lebih efektif. Nah, jadi reaksi ini tuh tidak memerlukan indikator karena kalium permanganat sudah berfungsi sebagai indikator. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini diantaranya ada timbangan, Erlenmeyer, labu ukur, glass wall, corong, buret, stanf dan clamp, pipet ukur, lumpang dan alu, dan juga bunsen. Nah, untuk bahannya digunakan kalium permanganat, aquades, asam oksalat, asam sulfat, hidrogen peroksida. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama, pembuatan larutan sekunder 3,16 gram KMnO4 dalam 1 liter aquades. Dididihkan selama 15-20 menit. Disaring dengan glass wall. Ditampung dalam glass wall bersih bebas lemak. Disaring apabila selama penyimpanan ada endapan. Yang kedua, pembuatan larutan primer 6,7 gram H2CO2O4 dilarutkan dalam air suling. Ditambahkan air suling AD 1 liter dalam labu ukur. Yang selanjutnya, pembakuan 10 ml H2C2O4 dalam Erlenmeyer ditambahkan 6 ml H2SO4 4N. Dipanaskan pada suhu 80-90 derajat Celcius. Dititrasi dengan KMnO4 0,1 N sampai terbentuk warna rose. Yang keempat, penetapan kadar H2O2 10 ml H2O2 dalam Erlenmeyer ditambahkan 6 ml H2SO4 4N. Dipanaskan suhu 40 derajat Celcius. Dititrasi dengan KMnO4 0,1 N sampai terbentuk warna rose. Yang selanjutnya itu adalah pembahasan. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri menggunakan KMnO4 atau kalium permanganat sebagai titrannya. Sebelum digunakan untuk melakukan titrasi, kalium permanganat dibakukan terlebih dahulu dengan asam oksalat. Setelah dibakukan dengan asam oksalat, ditambahkan dengan asam sulfat. Hal ini dikarenakan titrasi permanganometri dilakukan pada suasana asam, karena pada suasana netral atau sedikit basah akan terbentuk endapan coklat MnO2 yang akan mengganggu hasil dari titik akhir titrasi. Sebelum melakukan titrasi, larutan yang telah homogen dipanaskan terlebih dahulu pada suhu 60-70 derajat. Nah, pemanasan ini bertujuan untuk mempercepat laju reaksi. Dan apabila dipanaskan di bawah suhu 60-70 derajat Celcius, maka akan kemungkinan menciptakan endapan coklat dan memperlambat reaksi titrasi. Nah, dalam titrasi permanganometri ini tidak membutuhkan lagi indikator karena titran yang berupa KMnO4 atau kalium permanganat ini sudah bisa mengubah warna larutan menjadi merah muda atau rose. Dari data hasil pengamatan, terdapat 3 volume replikasi KMnO4 atau kalium permanganat. Yang pertama itu ada 9,3 ml dan 10,6 ml, satu lagi 11,7 ml. Nah, dari 3 volume tadi didapatkan rata-ratanya sebesar 10,53 ml. Nah, setelah itu kita bisa mencari berapa konsentrasi KMnO4 yang akan dipakai. Nah, didapatlah hasil dari konsentrasinya sebesar 0,09 normal.
Nah, dilanjutkan dengan perhitungan kadar hidrogen peroksida atau H2O2. Nah, sebelum kita menentukan kadarnya, kita harus mencari dulu konsentrasi dari H2O2-nya. Didapatlah dari 3 volume replikasi tadi, konsentrasinya sebesar 0,27 normal. Nah, konsentrasi ini kita gunakan untuk mencari berapa massa yang kita gunakan untuk menetapkan kadar per 10 ml. Nah, setelah didapatkan massanya, didapatlah kadar replikasi pertama itu 0,33966%, replikasi kedua itu 0,40922%, dan replikasi ketiga itu 0,2662%.